Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kawan Susi Cek Ombak kali ini akan wawancara dengan Bapak Wiranto, Watimpres Presiden Joko Widodo. Kita akan bertanya kepada beliau tentang pengabdian, tentang hobi, tentang passion, dan banyak hal. Kita ngobrol curhat, sudah 2 tahun tidak ketemu. Yuk kita dengarkan. Kawan Susi, sudah 2 tahun loh Pak Wiranto tidak terima untuk diwawancarai. Wow, kawan Susi, suatu kehormatan nih buat Susi Cek Ombak untuk bisa mengulik kisah-kisah menarik dari mantan Panglima TNI ini. Di episode kali ini, Pak Wiranto akan kilas balik sejumlah memorable momennya, mulai dari mengabdi di dunia militer, mengenang kisah cinta, hingga bakat bernyanyinya. Indonesia, tanah air beta, pusaka Wow, kawan Susi udah nggak sabar ya? jaya. Oke deh, yuk kita saksikan sama-sama. Indonesia sejak dulu kala. Kawan Susi sudah lama. Berapa tahun ini? 2 tahun 2 lebih. tahun lebih. Apa kabar Bapak sehat? Baik. Alhamdulillah. Sehat, sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Seger Bapak. banget nih kelihatannya. Ya, di laut terus. Kita. Betul, mari, Bu. Silakan, silakan. Wah, luar Silakan, biasa. silakan. Yuk. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Ke laut juga kita. Iya. Ayo. Nah, Pak Wiranto maunya beda saja emang beliau nih. Kawan Susi, ya pagi ini saya diterima di tempat Bapak Wiranto. Beliau sekarang menjabat Watimpres. Beliau adalah satu-satunya yang pernah menjabat Menko Polkam sampai 3 kali ya Pak? 4 kali? 2 kali. 2 kali. Yang 2 kali Menhankam Pangam. Tapi kan mirip-mirip itu sebetulnya Ya, Pak. betul. Jadi tidak ada orang pernah menjabat jabatan tentang keamanan, politik, sampai berkali-kali ya Pak Wiranto itu. Dan beberapa presiden juga ya Pak. Ya, Berapa presiden itu Pak? 4 presiden. Ngebulani wong orang kuat begitu tuh 4 orang tuh bagaimana tuh Pak? Iya begini Bu, tentunya kan bukan saya minta-minta ya, Ya. atau bukan karena ambisi. Ambisi kalau nggak disetujui kan nggak bisa. Jadi ya kiat saya trust saja, trust. Trust artinya saya selalu pertama-tama saya menyadari bahwa jabatan itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua mandat dari rakyat. Ya kemudian yang pertama harus tahu job description istilahnya itu. Job description-nya. Ya, tahu apa tugasnya. Habis itu kita pelajari apa sih masalah yang harus saya temui. Nah, kemudian juga harus mampu dan mau untuk mengatasi masalah itu. Dan yang terakhir, kita jamin bahwa misi yang diemban oleh kita itu harus kita selesaikan sehingga mendapatkan trust dari yang memberi. Yang memberi. Ya, Nah, memberi itulah yang kemudian kepercayaan membuat orang punya kepercayaan kepada gitu ya. Bapak. Iya, bukan. Tapi memang kalau lihat profil Pak Wiranto, orang pun melihat Bapak saja, dedegnya Bapak, Iya. itu udah merasa rasanya aman gitu. Politik dan keamanan menjadi aman. Iya, gitu. terima kasih Bu, terima kasih. Gitu. Jadi saya pikir itu satu hal yang kita ingin gali nih dari beliau. Bapak ini sebelumnya tekad ingin masuk TNI itu apa penyebabnya Pak? Wah, itu panjang ya Bu ya. Tapi yang pertama-tama saya masih ingat waktu saya Iya. kecil, Ya. itu nggak tahu kalau ayah saya, saudara saya bepergian, Ya. tanya saya, oleh-olehnya apa sih? Saya minta topi baja. Topi tentara. Iya, topi baja, Oke. selalu begitu ya. Yang kedua, waktu saya juga masih kecil, saya terobsesi oleh sepupu saya. Ya. Kebetulan dia Sumardi Djoko Wasito itu angkatannya Pak Tri Sutrisno, Ya, betul. temannya Pak Tri, Akademi Seni Angkatan Darat. Ya. Kalau pulang saya ketemukan gagah gitu Bu ya. Ya. Wah, Taruna Akademi begitu. Yang kedua juga sepupu saya, Sri Harinto itu prajurit marinir. Wah, kalau ke rumah itu wah, ya hampir pisaunya, wah gagah juga nih, ya kan begitu. Jadi Betul. ada obsesi. Ada opsi. Sehingga- Karena melihat
teman-teman. Iya, betul. Yang datang begitu. yang ketiga karena orang tua emang ya bisa membiayai sekolah ya. Saya itu anak guru SD. Ya. Saudaranya 9. Ya. Nggak mungkin saya minta uang untuk kuliah, nggak mungkin. Ya udahlah cari sekolah yang gratis saja, Ya. kan begitu. Dan masuk akademi militer malah kita dikasih gaji uang saku. Nggak bayar. Mirip-mirip Bang Yos ini. Bang Yos juga katanya masuk militer karena itu gratis katanya. Sampai sekarang gratis lah ya. Sampai Gratis, sekarang. ya, Dan ya, itu ya, pilihan yang terbaik. Ya begitu. Ya. Selama mengabdi, berapa tahun Bapak di militer? Saya 32 tahun. 32 Ya, tahun mengabdi di militer. ya. Apa event atau kejadian yang sangat mengesankan untuk Bapak? Atau tertoreh dalam? Mengesankan dalam arti mungkin ada yang sedih, ada juga yang gembira. Enggak ada ya Bu ya. Banyak sekali sebenarnya. Cuma momen yang sangat penting, yang sangat mendalam dan sampai sekarang masih terus ya. Saya coba mikirkan itu benar apa enggak sih. 98 ya Bu, saya 98. ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus Panglima ABRI. Pak Harto masih. Pak Harto masih, Pak 98, Soeharto. Ditunjuk itu 98. saya. Menteri Pertahanan merangkap Panglima ABRI. Lalu keadaan kan kacau waktu Ya. itu ya. Ada suatu gerakan reformasi yang menuntut Pak Harto mundur, yang menuntut perubahan yang total dan Ya. sebagainya. Nah, pada saat keadaan sudah hampir nggak terkendali, saya ditunjuk lagi, tambah lagi jabatan saya. Jadi Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional. Nah, pada saat saya ditunjuk, Ada kata khusus keselamatan ya Bapak. tapi waktu itu Presiden juga atas perintah TAP MPR nomor 5, ketetapan nomor 5, harus keadaan kritis membuat sesuatu yang kemudian dijabarkan nunjuk saya Oke. sebagai Panglima Komando Operasi Keselamatan dan Keamanan Nasional. Nah, dengan 3 jabatan ini Bu, banyak sekali teman-teman yang udah ambil alih aja, nggak usah pemilu, nggak usah kampanye, ambil. Karena waktu itu kekuasaan saya Kudeta gitu modelnya. saya diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan tingkat nasional. Oke. Semua menteri dan pejabat pusat dan daerah harus membantu saya. Sehingga kalau kemudian muncul sini etikat untuk ngambil alih gampang. Ya. Tetapi Bu, kembali tadi, disinilah saya katakan momen yang penting yang nggak akan saya lupakan. Terjadi tarik-menarik kan, antara keinginan ngambil alih atau kita menyalurkan sesuai konstitusi. Wapres naik, Pak Habibie naik. Ya. Nah, setelah saya rapat ya di Mabes TNI waktu itu, Mabes ABRI waktu itu masih, staf kumpul semua. Saya masih ingat Kasospol saya itu Pak Presiden SBY sekarang kan. Ya Pak SBY. Pak Susilo Bambang. Masih waktu itu pangkatnya masih legend. Juga Pak Jeki Anwar ya, asintel saya. Saya tanyakan, ini kalau saya ambil alih gimana? Risikonya apa? Kan gitu kan. Nah, ngitunglah kita ya. Dolar sudah naik jadi dari 2.400 ya 400 700 menjadi 16.000. 16.000. Ya. Jadi keadaannya sangat kacau soal keuangan. Kacau. Ekonomi juga terpuruk. Terpuruk. Yang terpenting adalah bahwa semangat reformasi Masih ada. untuk mengganti Pak Harto itu masih ada. Ya. Dan saya mendapatkan sebuah surat dari Pak Harto. Pasti nanti, gitu loh Bu, Ya. mereka masih nggak puas. Pasti ini masih akal-akalan Pak Harto ini. Ya. Untuk melanjutkan ya dinastinya, kan begitu kan. Istilahnya Nah, jalurnya beliau. Kalau saya Panglima ABRI, Menkom Pangap, pasti saya menggunakan militer. Ya, Berarti apa? Saya mengadu militer dengan rakyat dengan rakyat. yang ingin reformasi tadi. Ya. Saya tanya kepada Pak Jeki, itu kalau kita ambil alih ya, kita kosongkan gedung DPR MPR itu kira-kira korbannya berapa? Kita ada ilmu ngitung korban Bu, ada di militer itu ada militer perhitungan ada. korban, perhitungan korban, perkiraan korban. 200 mati Pak. Itu perkiraan itu. Ya kan? Nah, lalu saya juga tanya teman-teman yang di luar negeri gimana kira-kira dukungan terhadap rezim militer? 0. Mereka waktu itu masih nggak suka ke rezim militer untuk Karena Pak Harto tadi yang berebut, ya. sedang minta diturunkan kok malah mau ganti militer lagi. Dari pertimbangan gitu, ya. itu, saya pikir untuk apa kekuasaan kita rebut, tapi kita menimbulkan pertumpahan darah. Tumpahan darah, perpecahan. Ya. Pak terakhir Pak SBY tanya. Dan membenturkan TNI sama Iya. rakyat. Ya. Terakhir Pak SBY tanya kepada saya
sebagai Kasospol. Pak, bagaimana? Besok kita ambil alih atau tidak? Saya katakan tidak. Ya. Besok kita antarkan pergantian kekuasaan Ya. dari presiden kepada wakil presiden. Ya. Kita buat pernyataan politik yang 5 itu, Bu. Ya. Yang Bapak Yang saya langsung menganon ya setelah luar biasa itu, Pak. Nah, itu yang saya katakan sampai sekarang bahwa saya tidak nyesal langkah itu saya ambil. Itu kesan yang mendalam itu Mendalam. saya. Ya. Jadi merapihkan, mendamaikan, Ya. meluruskan, Betul. dan menempatkan semuanya dalam situasi selamat dan aman. Yang paling aman, betul, Bu. Yang paling aman. Merinding kawan Susi. Saya melihat tadi spring sparks di mata Pak Wiranto menceritakan momen yang terakhir bahwa Iya. ujungnya aman, selamat, damai, dan terjadi pergantian yang tidak harus menumpahkan darah dan yang Dan ada ingat bahwa keadaan nggak segenting yang kemarin, Ya. 11, 212. Ya. Itu tank-tank kita sudah ada di Monas, itu sudah jejer semua berhadapan dengan mahasiswa. Udah saling berhadapan itu. dan Bapak Salah ngambil tepat, langkah, ya, perang saudara. Ya. sangat tepat menjaga untuk Ya. tidak terjadi bentrokan antara Tentara Nasional Indonesia dengan mahasiswa, dengan rakyat. Dan itu ya kami, Bu, ABRI mendapatkan ucapan selamat dari berbagai negara, ya, termasuk Amerika juga. Ya. Kata-katanya saya ingat Anda menegakkan demokrasi yang benar di Indonesia. Meneruskan jalur konstitusi dan menjaga Iya, konstitusi betul. untuk tetap ada. Saya pikir itu sangat penting untuk kehidupan bernegara. Iya, iya, Bu, pasti. Di fungsi ABRI yang sudah berusia 33 tahun, Iya. saya hapuskan. Sudah masanya selesai. Ya, selesai. Jadi pemerintah kembali ke murni Iya, pemerintahan sipil. Begitu. Namun sekarang kelihatannya ada kecenderungan polisi dengan pemerintahan menjadi divisi baru, Pak. Nah, itu Bu Susi itu ya, saya belum tahu itu. Oh, Pak Wir tidak mau komen. Dan saya pikir itu salah satu kekuatan profil Wiranto Iya. di sejarah Republik ini, Iya. Bapak. Bapak ini luar biasa. Iya, dan setelah itu, Bu, setelah Ya. itu saya lanjutkan lagi. Saya katakan bahwa Dan akhirnya menjadi trademark. Iya, waktu itu Keamanan dan politik, keamanan semua terus Bapak lagi. waktu Pak Habibie kemudian menjadi presiden, Ya. beliau masih mempercayakan saya menjadi Menhan Pangap, Ya, Menteri Pertahanan, merangkap ya karena Panglima keberhasilan ABRI, Bapak ya. tadi. Lalu saya katakan kepada teman-teman sekalian, staf saya, kita sedang reformasi nasional. Berarti harus kita kawal. Ya. Nah, kalau yang awal ini ketinggalan, Nggak nggak ada bisa. artinya. Betul. Gitu loh. Kalau ada kereta api cepat sedang menuju satu arah, Ya. kita harus mendahului kereta api, ngamankan. Ya, memastikan. Nah, sehingga kemudian saya membuat namanya reformasi internal ABRI waktu itu. Atau saya kasih judul ABRI Abad 21. Nah, itu, Bu. Saya pisahkan polisi. Ya, pisahkan Ya. polisi saya, Bu. Saya pisahkan polisi dari ABRI. Ya, ya. Mengapa? Karena waktu itu polisi itu jadi satu dengan ABRI. Ya. Sistem pendidikannya jadi satu, sistem operasinya Tasnya jadi satu. Jadi apa bedanya sistem dong? logistik jadi satu. Jadi si polisi kelakuan kayak TNI, Ya. si TNI kayak polisi. Jadi kacau. Jadi nggak ada artinya nama berbeda kan, Padahal Pak? tugasnya kan beda, Bu. Beda, betul. Polisi betul. pelindung pengayom masyarakat, tentara mencari, menemukan, dan membunuh musuh. Jadi waktu Nah. zaman Bapak ini dimulainya reformasi Iya, TNI. kita pisahkan. Ya, menjadi Kita pisahkan. clear TNI dan Polri itu yang pertama. Tetap bersama Indonesia tapi berbeda Ya, betul. institusi dan kewajiban dan juga Ya. wewenangnya kan, Pak. Yang kedua juga penting, di fungsi ABRI yang sudah berusia 33 tahun, Ya. saya hapuskan. Sudah masanya selesai. Ya, selesai. Jadi pemerintah kembali ke murni Iya, pemerintahan sipil, betul. Ya. Karena waktu itu kan gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala kampung itu militer aktif, Bu. Oke. Sehingga kalau ada demo langsung dia pakai militernya. Gitu kan, Oke. menghadapi. Jadi ini kan kacau. Dan makanya saya langsung kita hapuskan.
Jadi dui fungsi ABRI yang berada di Ya. posisi pemerintahan ditiadakan. Walaupun penentangnya juga banyak waktu itu, banyak yang menentang. Waktu itu. Namun sekarang kelihatannya ada kecenderungan polisi dengan pemerintahan menjadi dui fungsi baru, Pak. Nah, itu Bu Susi itu ya, saya belum tahu itu. Oh, Pak Wir nggak mau komen. Tapi satu lagi Bu, satu lagi yang saya juga lakukan adalah saya menarik sebagian anggota DPR dari fraksi ABRI Ya, yang tidak dipilih waktu itu, ditunjuk. ya. Itu juga ada satu momen yang memerlukan risiko yang cukup tinggi. Saya kurangi, pelan-pelan saya kurangi, akhirnya sekarang kan tidak ada. Oke, jadi militer yang tadinya dui fungsi di pemerintahan Ya. direformasi Ya. malah beralih ke legislatif, Ya. militer di dalam legislatif gitu ya, Pak. Legislatif dan tidak dipilih. Langsung naik Langsung begitu naik, saja. yang milih Panglima. Ya. Ini masuk sana, ini 75 orang masuk. Gitu loh. Memang kadang-kadang banyak hal dalam perjalanan sebuah negara, kemungkinan-kemungkinan seperti itu selalu terjadi ya Pak. Oh iya, Bu. Tapi Ya, dinamikanya saya kan yakin begitu. semestinya pemikiran-pemikiran reformis seperti yang Pak Wiranto punya ini harus terus dilanjut ya Pak. Oleh para petinggi yang Iya. sekarang ada di dalam lingkaran kekuasaan semestinya gitu. Betul, karena memang reformasi itu udah diawali dengan suatu tekad dan niatan untuk lebih baik dari era sebelumnya. Ya. Orde lama, Termasuk ke good orde baru. governance. Oh iya, Ya, pasti. tentara ya tentara, Iya. pemerintah ya Betul. pemerintah. Jangan sampai trias politika, eksekutif, yudik. Tapi sekarang eksekutif yudikatif juga jadi satu tuh Ya, Pak. itu dia makanya diperbaiki lagi ya. Jadi sekarang 3 kamar itu udah jadi Kalau satu dulu rumah. Pak. korupsinya ya lumayan, sekarang harus sedikit kan gitu kan. Iya harus. Nggak boleh semestinya. lebih banyak lagi. Nah, apa gunanya reformasi nanti kan? Nah. Nilai reformasi akan tercederai ya dengan satu Peningkatan. konsep-konsep baru yang kemudian justru mengingkari Good governance, jiwa dari reformasi. Itu Bu. Ya. Saya pikir hari ini saya adem sekali. Tidak salah memang Bapak ditunjuk beberapa kali jadi Menko Polhukam ini. Tapi mungkin Bapak harus menjadi menteri yang juga punya wewenang untuk membereskan reformasi organisasi pemerintah kali Pak. Legislatif Menteri juga. apa Nyanyi maunya bisa, Iya, tapi iya. orang tidak suka dengar saya Iya, nyanyi maaf. karena Loh, Bu. suaranya jelek. Loh, jangan begitu Bu. Nyanyi kalau disuruh nyanyi Bu, nyanyi aja. Ah, Jelek ditepukin pasti karena jeleknya. Bagus ditepukin. Kalau Bu Ibu nyanyi jelek, yang bermasalah itu yang dengarkan bukan Ibu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja bangsa, kan gitu. Di sana tempat lahir beta dibuat. nah itu tadi torehan yang luar biasa yang Iya. Bapak ingat adalah sejarah bangsa Reformasi. Indonesia yang akan tetap ada di sana dan Iya. kita wajib mengingatnya untuk mencontoh yang baik dari sejarah kita dan Iya. menjaganya. Pak Wiranto, Iya. tentang pengabdian nih, Bapak ini di kursi pemerintahan sebagai pensiunan TNI itu masih tetap hampir semua pemerintahan tetap dipakai. Netizen menjuluki Pak Wiranto ini adalah abadi. Abadi. Ya. Nah sebenarnya keabadian Bapak ini didorong oleh faktor apa Pak? Ya Betul. trust itu Bu. Trust. Jadi oke. orang itu kalau mau cari jabatan, jangan kemudian minta rekomendasi, jangan kemudian malah ada jual beli jabatan, nggak bisa dong. Harus merit system. Merit system itu kan tunjukkan kemampuan Anda Ya, ya. untuk mengelola sesuatu yang membuat atasan itu percaya bahwa Anda mampu. Mampu. Itu. Ya, ya, ya. Dan saya kira juga itu yang terjadi kok Bu ya. Saya waktu itu tetap diminta Pak Habibie menjadi Menhan Pangap, Gus Dur minta saya menjadi Menko Polkam, ya kemudian Pak Jokowi ya minta saya menjadi Menko Polhukam, sekarang masih One Team Press ya.
Tapi kan yang abadi kan ya, di dunia ini kan nggak ada ya. One day saya mesti ya Ya, turun gunung lah. turun gunung, bantu Pandu Laut Nusantara yang sedang ingin membangun, mengkonservasi lingkungan, laut dan para nelayan loh Bapak. Nanti saya akuisisi Bapak dari kegiatan pemerintahan ke kegiatan LSM, LSM lingkungan Pak, yang menjaga lingkungan. Nah, Bapak ini kan ya kalau kita lihat Pak Wiranto tuh kesan halus, appropriate, proper, ya dengan kata lain serius gitu. Selalu kelihatannya kesannya begitu. Ya, dan seringkali nekat. Oh, ada nekatnya juga? Ada, Bu. Tenang nih. Iya, Betul. Iya. Sampai titik tertentu harus nekat. Sebab nekat itu ada keputusan. Kalau Ya, sampai termasuk Bapak. titik tertentu bimbang, kayak Ibu ngebom kapal itu, kenapa saya senang karena itu sama dengan pemikiran saya. Kalau ragu-ragu, oh Ya, nanti bisa, sana Pak. marah, oh nanti dan oh nanti itu yang membuat kemudian kita terlambat. Ya. Dan memang untuk Susi kan Susi orang bodoh Pak. Oh, enggak. Kalau orang bodoh itu harus punya harus punya cara, harus punya sesuatu yang bisa membuat kita kan mau lawan China, lawan Vietnam, kapal mereka gede-gede. Mau pakai apa? Ya pakai bom, udah selesai. Bombastis, disensasikan kan. Jadi ya itu cara saya toh Pak. Ya untung Ibu ini bukan pria ya. Kalau pria ya KSAL. Yang saya tahu negara besar itu kan takut malu Pak. Mereka kalau perang nggak takut, senjatanya lengkap. Tapi kalau dibikin malu, kapalnya ditenggelamin, pasti dia nggak mau lagi. Ikuti. Saya waktu Menko Polhukam ikuti terus ya. Berapa kapal ditenggelamkan Bu Susi. Ya lama-lama banyak juga ya. Ya, tapi sekarang Mbak, tadi saya kirim ke Bapak, ke handphone Bapak. Nelayan Natuna mengeluh gurita yang biasanya menghidupi mereka selama dari tahun 2015 tuh sehari bisa 2 sampai 4 miliar. Sekarang habis karena di tengah kan dia kalau masih baby Pak, itu bergerombol kayak bola dunia besar di laut, jutaan ekor. Nah, itu kena troll. Jadi nggak ada yang ke pinggir lagi. Padahal nyari gurita tuh paling gampang. Pakai lidi dengan kain saja dapat. Snorkeling dapat. Nah itu enggak, sekarang enggak ada lagi. Tadi ngeluh, nelayan kirim video tanggal 4, tanggal 5 banyak kapal Vietnam. Gimana? Sarannya Ibu apa? Ya saya pikir harus ada kebijakan Pak Presiden. Bapak sampaikan kan Bapak Watim, saya titip pesan aja hari sampaikan ini. Ke saya nanti. Nah kawan Susi, catat ya hari ini saya titip pesan kepada Bapak Wiranto. Tim penasehat Presiden untuk kembali mengadakan polisi penenggelaman kapal. Semoga Bapak mau menyampaikan dan Pak Jokowi mendengar. Karena kalau tidak, pasti baby octopus ya hanya dijual di restoran Vietnam. Big octopusnya tidak nyampe ke Natuna. Dah melenceng jauh. Saya masuk lagi, masuk ke laptop lagi. Ya, nah, Pak Wir, Bapak ini kan hobinya menyanyi. Nah, boleh nggak apa yang pernah Bapak ciptakan, termasuk lagu untuk atlet Asian Games itu, Bapak menyanyi, lalu kemudian apa yang dirasakan kalau Bapak tuh menciptakan lagu dan menyanyikan? Itu memang panjang. Di TNI atau di prajurit militer, itu ada satu kebiasaan ya, kalau kita kumpul-kumpul, nanti mesti suruh nyanyi. Gitu. Bisa nggak bisa ya nyanyi aja kan begitu ya. Nah saya juga ikut itu kan, ikut kegiatan seperti itu. Lama-lama kok enak gitu ya, nyanyi ternyata juga enak karena bisa mengekspresikan emosi kita lewat lagu. Itu pertama Bu. Yang kedua saya ingat bahwa siapapun ya, pelajaran pertama yang diberikan ibunya itu mesti nyanyi. Itu nyanyi. Iya betul. Jadi kalau sampai besar nggak bisa nyanyi itu ya berkhianat kepada ibunya itu sebenarnya. Saya nyanyi maunya bisa, tapi orang tidak suka dengar saya nyanyi karena suaranya jelek. Loh, jangan begitu Bu. Nyanyi kalau disuruh nyanyi Bu, nyanyi aja. Jelek ditepukin pasti karena jeleknya. Bagus ditepukin. Kalau Bu Ibu nyanyi jelek, yang bermasalah itu yang dengarkan bukan Ibu.
Iya, Pak Wiranto bisa ngomong begitu karena suaranya empuk, halus, sampai mengklaim saya ini pekerjaan utamanya nyanyi, TNI kerja sampingan. Nah, Nyanyi aja Bu. Nanti kalau lucu kan juga tepungin tangan. sekarang nyanyi dong. Juwita malam. Soalnya juta malam terus nih Bu. Loh, di sini disuruhnya sama Metro TV ini loh, Pak. Indonesia tanah pusaka jalawat. Indonesia, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja puja bangsa, kan gitu. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Wah, hari ini deket Pak Wiranto saya bisa nyanyi. Iya, makanya. Enak nggak? Ya, yang bermasalah yang dengarkan. Oh, yang bermasalah yang dengarkan. Jadi kawan Susi, kalau kau nggak suka suaranya Susi, kau yang bermasalah, kata Pak Wiranto. Sekarang Oke, kalau ada Bapak good. Anda terpakai, good. Nah, menurut informasi nih, Bapak ini dulu ketemu Ibu. Ya. Ibu Rugaya Usman ini pada saat menjadi juri di ajang pemilihan Ratu SMA. Ratu Gorontalo waktu itu. Ya. Nah, Ya, terus ingat ya. Bapak melihat Pak Ibu Rugia, terus Bapak ajak untuk berkenalan dan menikah begitu lulus SMA. Ya, ya. Benar itu ceritanya? Benar. Diceritain lagi dong Pak, bagaimana Pak? Ya singkat kata beginilah, kita kan waktu saya tugas di sana kan sudah 5 tahun ya, jadi umur saya udah 28 tahun kan. Jadi waktunya loh untuk menikah ya. Mau pulang ke Jawa, nunggu kapal sebulan sekali ya kan. Mau ke Jawa, duitnya juga cekak. Waktu gajinya cuma 2.800. Oh Bapak dinas di Gorontalo Iya, waktu itu? Oke. dari sana jauh Bu, Gorontalo masih ke Udik lagi. Sedang waktunya menikah sudah, memang Sudah ya waktunya. waktunya lah. Kan milih-milih nih kan Bu ya. Daripada milih sendiri kan yang milih kan juri banyak ya. Jadi si ibu ini kan jadi juara di situ kan. Iya, Jadi ya oke lah. pasti yang terbaik gitu kan yang semua milih. Yang milih kan Wah. orang banyak. Oke. Ya, kalau pacaran ya pacaran biasa lah. Tapi satu hal waktu itu Bu yang saya ingat. Di Gorontalo waktu itu pangkat kapten itu cuma mungkin 3 orang lah. Jadi tentara itu dihormati betul. Ya, saya komandan kompi, kapten, masih muda kan begitu kan. Nah kemudian ya saingan kan nggak banyak. Sehingga waktu saya ngelamar Ibu Uga itu saya tanya, kamu itu sebenarnya tak lamar mau itu takut sama saya atau sama seneng sama saya kan? Ya karena tentara kan ditakuti waktu itu. Tentara sedikit. Jadi didesin gitu, kamu mau kalau takut. Ya, tahun 60-an, 70-an kan masih habis PRRI Permesta itu kan tentara masih. Ya jadi begitu ya akhirnya ya enggak saya sayang kok sama Anda gitu ya akhirnya ya udahlah jadilah kita. Sampai sekarang saya dikaruniai 3 anak, cucu udah 9. Ya udah. Nah Bapak, karena ini kan ada Hari Pahlawan, kita sedang ya salah satu tema kita Hari Pahlawan ini mewawancarai beberapa senior TNI. Oh iya. Tentunya kita pengen tahu nih kawan Susi, profil pahlawan atau tokoh pahlawan yang sangat berjasa atau Bapak pikir patut Bapak ingat itu siapa Pak? Begini Bu, saya juga mempelajari sejarah ya. Pahlawan itu kan sebenarnya kan menjadi pahlawan pada era tertentu. Pada waktunya. Ya, era pada tertentu, situasi tertentu, dan memang harapan masyarakat saat itu. Saat itu. Ya, nggak bisa kita samaratakan. Nah, kalau kita bicara pahlawan nasional kan memang sudah ada panitianya yang mensortir. Sampai sekarang saya sudah
membaca lebih dari 160 pahlawan nasional kan. Ya, ya. Mulai dari Aceh sana, Cut Nyadin, Imam Bonjol, kemudian Diponegoro, sampai Patimura, sampai Ngurah Rai. Itu semuanya kan pahlawan nasional, juga terbukti mereka berjuang saat itu, ya goalnya masyarakat, ya, harapan masyarakat adalah merdeka. Sehingga mereka jadi pahlawan. Ya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat itu juga ada satu gerakan mencerdaskan bangsa atau gerakan untuk tidak dibilang inlander oleh si Belanda, maka juga ada Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro, itu juga pahlawan. Pahlawan pendidikan pada saat itu, karena pendidikan sedang dibutuhkan saat banyak orang tanya, sekarang gimana pahlawan sekarang? Loh, itu jangan kemudian kita samakan dengan pahlawan yang dulu, yang harus pahlawan senjata, pakai bambu runcing. Ya, nah sekarang pahlawan sekarang adalah, kalau menurut kamus bahasa Indonesia itu adalah orang yang secara luar biasa berjuang dan berkorban ya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, kan begitu Bu? Betul, Nah, oleh karena itu sekarang ya misalnya saja yang paling gampang yang kita bisa cerna adalah pahlawan kesehatan. Ya. Pada saat kita menghadapi semua COVID ini, dokter, iya, suster. Sekarang saya baca sudah ada kira-kira 640 dokter kita wafat, meninggal gugur karena semestinya COVID. mereka mendapatkan gelar pahlawan. Iya, kalau itu pahlawan masa kini. Ya. Ya, mereka berjuang tanpa pamrih, gerakan luar biasa, berkorban, yang kemudian menghasilkan kebaikan bagi masyarakat. Itu. Dan pahlawan itu kan tidak harus yang mendapatkan gelar dari pemerintah. Oh iya, Pak. Bu. Pahlawan itu ada di hati semua orang, Betul. ada di hati masyarakat, ada di setiap orang. Pengakuan dari orang komunitas itu, yang terbantu, betul. Komunitas yang terbantu Betul. dan terselamatkan atas apa yang Anda lakukan. Betul, ya, betul, Pak. Bu. Itu saya pikir itu adalah deskripsi dari pahlawan yang benar. Betul, ya, Pak. betul ya. Nah, jika saya punya kekuatan super, maka saya akan memperbaiki Indonesia ini dari sektor apa, Pak, dulu, Pak? Moralitas. Moralitas. Kawan Susi dengar ya. Saya pikir itu yang kita rasakan semua ya. Ya. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, penonton Susi C. Ombak merasakan hal yang sama. Ya. Terima kasih Pak Wiranto. Rasanya ini sesuai dengan isi hati Susi C. Ombak semua, Pak. Kawan Susi, kita nih ngobrol sudah banyak yang serius-serius. Saya cuma mau tanya Bapak aja, question of life, Pak, namanya. Kalau Bapak ini tidak jadi TNI, sekarang ini profesinya apa kira-kira, Pak? Kalau kadang-kadang kan orang ngelangut, kalau nggak TNI Bapak jadi apa? Arsitek. Arsitek, bukan penyanyi? Bukan. Bukan, oh arsitek. Kenapa arsitek, Pak? Ya saya senang. Senang dari mulai saya SMP, SMA, apa itu pelajaran gambar saya bagus. Bagus. Dan saya senang gitu loh. Oke. Nah, Bapak buat satu gambar nanti biar Susi taruh di rumah. Saya tidak akan berhenti mengabdi bagi negeri. Tapi satu saat jika saya vakum, saya akan apa, Pak? Saya merasa bahwa pengabdian nggak akan berhenti. Ada istilah, the soldier never die, just fade away. Jadi saya berhenti mengabdi kalau saya sudah masuk liang kubur. Oke. Jadi apa aja saya nggak ada masalah. Ya. Jadi apa saja tidak ada masalah, yang penting tetap bisa mengabdi dan berkarya. Saya pikir itu sangat penting, Pak. Itu juga yang mana saya juga jadi presenter begini juga saya terima karena itu is a share of knowledge, share aktualisasi dari kita, lalu juga kita bisa mengembirakan orang, menghibur orang, yang penting halal dan membangun kebaikan. Ya, dan juga menyenangkan kita juga, menjaga kesehatan kita juga. Jangan kan, nanti Pak? setelah saya jadi penyelundup itu kan jangan. Ya, jadi ingat Satgas 115, Pak. Ya, makanya saya ingat juga.
Anyway. Ini Kawan Susi kita nih banyak. Curhatnya banyak dia. Ya, saya. kali ini banyak yang sebetulnya Nyambung. ya. Kita punya banyak cerita segudang. Kalau dibuat 10 buku ada. Nah, jika saya punya kekuatan super, maka saya akan memperbaiki Indonesia ini dari sektor apa Pak dulu Pak? Moralitas. Moralitas. Kawan Susi dengar ya. Saya pikir itu yang kita rasakan semua ya. Ya. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak Ya. semua, penonton Susi Cek Ombak merasakan hal yang sama. Ya. Terima kasih Pak Wiranto. Rasanya ini sesuai dengan isi hati Susi Cek Ombak semua Pak. Iya. Jika saya diberi kesempatan bernyanyi duet dengan musisi Indonesia, siapa yang akan Bapak pilih? Siapa aja. Siapa saja? Ya. Tidak ada penyanyi. Ya. Selama kompak kita masih bagus. Oh, iya tadi aku yang suaranya kayak begini aja jadi bisa nyanyi tuh. Iya, kompak. Tumben-tumben. Biasanya kemana-mana itu tonasenya. Saya punya cara tersendiri melawan cibiran netizen. Dengan cara apa Pak? Bapak caranya menangani? Saya diamkan aja. Diemin aja. Ya. Untuk masalah-masalah sepele, masalah yang prinsipil, saya beri penjelasan. Ya, yaitu coolnya Pak Wiranto tuh di situ dingin, Ya. menjelaskan mau. Memang kalau itu prinsipil, kalau tidak diamkan saja. Iya, capek. Dingin sekali kan, yaitu cocok sekali untuk Menko Polhukam, Menhankam, kam perlu orang seperti Pak Wiranto. Jadi kalau Susi mau bikin keributan, keamanannya harus Pak Wiranto. Ya, satpam. Ya gitu. Di sana. Ya. Kawan Susi maaf ya, kadang-kadang kita terlalu banyak jadi ngomong yang kemana-mana. Saya ingin masyarakat mengenang saya sebagai sosok apa nih Bapak? Ya, mengenang saya sebagai seorang pengabdi Pengabdi kepada negeri ini. Itu kepada aja. negeri. Saya Itu pikir aja. itu sudah Bapak dapat. Ya. Semua saya rasa nih Ya. 70% saya bisa klaim Susi Cek Ombak penonton pasti merasakan Ya. bahwa Pak Wir ini memang profil berjiwa orang punya jiwa mengabdi yang Ya. luar biasa. Ya. Dan saya pikir ya saya pribadi juga ingin dikenang sebagai orang yang memberikan kebaikan Ya. untuk semua Apapun yang semua kita ada. apa yang kita mampu ya. Ya. Tentunya tidak harus luar biasa, tapi yang kita miliki, kita abdikan ke negeri ini untuk membangun kebenaran, kebaikan, oke. Small but the best for the people. Ya. Kawan Susi kita ini sangat beruntung. Karena Pak Wiranto sudah hampir 2 tahun tidak mau terima wawancara. Iya, betul. Tapi ya mungkin takut ditenggelamin jadi mau terima hari ini. Iya. Bapak, Ya terima banyak kasih kesan lah Bu, banyak. makanya saya mau banyak kesan ya. Gimana? Ya, saya pernah datang Ya. Kita curhatnya di Itali, di Jepang. di Itali, di Jepang, di mana Kalau kita curhat di ketemu. luar negeri pasti. Ya. Kalau di dalam negeri. Nah, satu hari saya datang ke kantor Pak Wiranto tahun 2014 ya Pak ya. Ya. Pakai L300 mobil saya karena saya tidak suka sedan. Kalau pakai sedan pasti mabuk tuh Pak. Makanya datang pakai L300 karena itu mobil terbaik saya. Nah Mbak Nuning ya Pak ya waktu itu. Ya. Ya nganter kan sama Bapak nganter. Dia ngomong sama saya Pak, Bu Susi, Bu ya ganti mobilnya. Kenapa memangnya? Ya kasihan Pak Wiranto mesti nganter tamunya sampai ke tempat parkir yang diantar pakai L300. Saya bilang Nenung, aku biasa pergi-pergi pakai pesawat. Ya kalau di Jakarta pakai L300 lebih enak bisa taruh kasur. Tapi itu cerita lama waktu tahun 2014-an. Waktu itu undang Pak Wir ke Pangandaran. Beliau waktu itu berhalangan hadir. Kawan Susi berbincang dengan Bapak Wiranto ini memang luar biasa. 60 menit nggak terasa lewat. Susi yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Anda juga pasti terkesima dengan prinsip-prinsip hidup beliau dan pengabdian beliau. Semoga pesan-pesan kita disampaikan dan semoga kalian semua ingat pesan Pak Wiranto. Ya. Indonesia harus memperbaiki sektor moralnya. Jangan lupa ya, selalu nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, kalau saja.